yang bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus di gereja. Siapa itu? Boleh gantian enggak? Eleganlah diskusinya. Yang Yesus sebut itu enyala, itu adalah para penyembah yang mengatasnamakan Yesus. Itu sekte dalam agama Yahudi, ada pemungut juga, ada sebagainya. Orang ini yang di lorong-lorong jalan itu mempamerkan ibadahnya, itu kan agamawi. Tapi nggak begitu, teksnya beda. Nggak begitu. Dia di lorong-lorong jalan pamer, teriak-teriak nama Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan enyala kau, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya jangan kau perkosa ayat itu. Demiot dong, Bal. Oh, boleh saya baca, Bos? Iya. Bang, ini oke, baik ya. Ini saya kasih tahu loh ya. Ini mudah memahami nih kalimat ini ya. Jadi Matius 7:21 ini perikopnya tentang hal pengajaran sesat, ya. Pengajaran sesat ini buahnya ini, dia bilang. Yesus kan, ini buah, lihat dari buahnya. Yesus bilang lihat dari buahnya. Nah, buahnya ini begini, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, ya, yang kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ingat ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Oke, datanya lagi dibacain. Tadi kau minta datanya dibacakan, sekarang datanya dibacakan, kau ribut sendiri. Gantian. Bacanya dibacakan dulu, datanya sedang diperdengarkan. Ada masalah kau dengan Bible? Ini ya. Ini ya. Saya baca ya. Kasih lihat, kasih nampak. Ya, oke, saya baca ya. Tidak perlu kau baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk kerajaan sorga, koma. Tidak perlu Oke. baca. Melainkan. Melainkan. Bentar dulu, Bang Baal, bentar dulu. Anda kenapa tidak bisa diam ketika baca Bible? Santai dulu, kan ini permintaan Anda dibacakan. Santai dulu. Santai ya. Kalau interupsi lagi, ini loh, kita nggak baik diskusinya. Ini kan request Anda, Bang. Nah, silakan. Oke, jadi di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, koma. Melainkan, menggunakan kata melainkan ya, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayo gantian. Setelah sabar dulu. Apa makna melainkan di sini? Kenapa Yesus menggunakan kata melainkan? Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Apa maknanya? Definisinya melainkan ini apa? Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Macet Melakukan kan? kehendak Bapa itu dalam percaya Yesus sebagai yang teriak-teriak di lorong jalan itu apakah Kalau lagi datang ke desa Yesus Tuhan, ketemu Bible, susah menyebutkan Yesus Tuhan, malu dia, takut. Teriak di lorong jalan dan Oke. Halo. Oke, Bang Jack, sebentar Bang Jack. Kita coba Bang Jack ya. Kenapa Yesus menggunakan kata melainkan? Di sini, ini maksudnya begini, teman-teman ya, saya ajari ya. Kenapa Yesus menggunakan melainkan? Ini ada dua narasi. Narasi pertama adalah yang memanggil Yesus, Tuhan, itu tidak akan masuk kerajaan sorga. Narasi kedua yang melakukan kehendak Bapa itu masuk sorga. Karena menggunakan melainkan. Melainkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melainkan ini artinya menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Ya, ingat ya, melainkan adalah menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti ini. Melainkan adalah kata penghubung interkalimat untuk menyatakan bertentangan. Jadi kalimat yang mengatakan Yesus Tuhan ini ditentang. Itu tidak benar, dia bilang. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, itulah yang akan masuk kerajaan sorga. Jadi Kristen tidak akan masuk sorga.
Ya nggak perlu ditanggapi sih, udah jelas bahasa Indonesia, apa yang mau ditanggapi. Itu dua-tiganya Oke. kita juga. Oke, kita lanjut ya. Seru-seru ya. Oke, kita lanjut. Sebentar dulu, kau Iya, kita lanjut dulu sebentar Bang, ini kalimatnya, ini kan ayatnya belum selesai. Bersambung. makanya saya mau jelaskan itu. Nggak perlu. Belum Belum mengusir dijel- setan. Belum sampai kok Bang. Oke, kita lanjut ya. Di sini Tidak bisa begitu. sudah jelas ya. Yang memanggil Yesus Tuhan ini tidak akan masuk kerajaan surga karena Yesus menggunakan melainkan. Nah, gini. Artinya ditolak. Nah, Saya kasih tahu. kemudian jadi ada dua kelompok nih. Kelompok pertama yang memanggil Yesus Tuhan dan kelompok kedua adalah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itu kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang pertama ini dijelaskan di ayat berikutnya. Nih, kelompok yang pertama. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, bukankah kami berdemuat dengan namamu? Demi nama Yesus, mengusir setan demi namamu. Demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat dengan namamu. Dengan nama Yesus. Nah, ini dijelaskan kelompok pertama. Ini kelompok pertama diuraikan oleh Yesus. Nah, kelompok pertama yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus ini dihakimi di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, karesteng botol. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini diuraikan kelompok pertama. Jadi ayat 21 ini menjelaskan kelompok pertama yang memanggil Yesus Tuhan dan dijelaskan di ayat berikutnya, dihakimi di ayat berikutnya. Tetapi nanti jadi teman-teman Kristen ini harus mencari sebenarnya apa sih yang masuk kerajaan surga ini, dia melakukan kehendak Bapakku ini apa sehingga dijamin oleh masuk kerajaan surga. Itu yang harus kamu cari. KTP, Pak. Itu Paham ya? Kristen KTP. Jadi di sini ayat 21 ini dua kelompok. Ya. Kelompok pertama ada yang memanggil Yesus Tuhan. Kelompok kedua adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kenapa bisa dikatakan dua kelompok? Karena Yesus menggunakan melainkan. Melainkan ini saya ulang tadi, melainkan adalah apa tadi melainkan ini? Melainkan adalah kata penghubung interkalimat untuk menyatakan pertentangan. Menentang kalimat tadi dengan kalimat berikutnya. Ya, jelas. Jadi, Kristen siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Yang bermujizat dengan nama Yesus siapa? Ya, Kristen. Mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Kristen. Bukan Islam. Kalian membuat kejahatan. Gampang kok. Gampang kok. Jadi jelas ya teman-teman Kristen, jangan berharap kalian akan masuk surga. Jangan. Selama kalian memanggil Yesus Tuhan, kalian bilang, Yesus bilang, nyalah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Neraka kalian. Gampang kok sebenarnya Yesus ajarannya. Nah, yang PR yang untuk Anda tadi, PR-nya di sini. Ya. Apa sih kehendak Bapakku yang di sorga ini sehingga Yesus menjamin masuk kerajaan sorga? Apa? Kalian sudah pernah cari ini. Kang Chan bilang yang penting Yesus Tuhan. Ketika dihadapkan dengan Bible, pelangak pelongo ini. Coba kalian cari di sini apa sih kehendak Bapakku di sorga ini untuk masuk kerajaan sorga ini, jaminannya Yesus loh. Silahkan, apa kehendak Bapakku di sorga? Selamat malam, host. Ya, selamat malam. Bang Ronggit, agamanya apa? Saya Kristen. Masa Kristen tidak ada yang bisa menjawab Bible ya, satupun dari tadi. Kristen sekali. Ustaz Saya Alif boleh sudah jawab. monitor? Ustaz Alif? Talib, monggo. Ustaz Alif, Ustaz Alif. monitor? Oh, belum kayak. Sholat tahajud Ustaz Talib. Boleh ditanggapi? Tidur tadi. Lanjutkan. Itu Ustaz Alif. Lanjut Ustaz. Aku baru aja kembali. Saya baru aja. boleh tanggapi. Silakan sampaikan dulu. Bang, cari jaminan Yesus itu apa kehendak Bapakku di sorga sehingga akan masuk ke kerajaan sorga. Apa ini? Sudah coret aja kayak mengatakan Yesus Tuhan. Itu dicoret sudah dari sekarang, dari pemikiran Anda, dari mindset Anda, dari iman Anda, coret itu, dihapus, dibuang karena itu akan membuat kejahatan. Cari sekarang kehendak Bapakku di sorga ini apa? Ini Yesus yang menjamin lah.
sampaikan kepada saudara Anda, kepada istri Anda, anak-anak Anda, sekarang jangan mengatakan Yesus Tuhan. Jahat itu menurut Yesus ya. Oke, lanjut. Pertanyaannya ini Kang Baal kalau gitu. Pertanyaannya, pembunuhan terhadap Yesus di atas kayu salib itu kehendak Bapa atau kehendak iblis? Anjir. Belum ditanggapi yang tadi. Ini Ya, itu konsepnya pertanyaannya. kembali kepada penyalipan itu, kehendak Bapa itu. Oh, jadi Itu. ayat yang tadi bukan Karena setiap inti orang semuanya yang- itu Yesus itu JK, biarkan Bang Rongi itu mau keselamatan. bicara. JK, jangan tabrakan. Kasihan, silakan Bang Rongi. Silakan. Ini dulu Bang JK. Ini Rongi dulu. Silakan Bang Rongi. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Jadi ayat yang tadi itu Matius 7:21 itu sangat menguatkan iman Kristen karena dikatakan di situ bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan, bukan setiap orang berarti ada yang masuk dan ada yang tidak. Begitu, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Begitu. Kalau Anda Kristen dan tidak melakukan kehendak Bapa di surga, neraka juga meskipun Kristen. Makanya ini membuat orang Kristen berbondong-bondong, berpacu melakukan kehendak Bapa di surga. Karena dikatakan bukan setiap orang. Nah, karena disebut bukan, artinya ada yang masuk. Tapi ada juga yang tidak. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Oke, melainkan pertanyaannya gini Pak Rongit. Pertanyaannya begini. Ya, Beribadah pertanyaannya ke gereja di hari Minggu dan menuhankan menyembah Yesus itu kehendak Bapa atau bukan? kehendak Bapa di surga. Nah, di mana? Di mana Bapak menghendaki menuhankan anak manusia sehingga beribadah di hari Minggu ke gereja, menuhankan dia. Iya. Apa namanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata seperti itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak nyambung, Pak. Pertanyaan saya, Pak, kok jadi ngomongin jalan, malah lagi banyak proyek sih emang ini. Pertanyaan saya itu, di Nggak apa-apa, mana nggak apa-apa. kehendak Kalau memang Bapak nggak di paham, surga beribadah di hari Minggu menuhankan Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan itu di mana? Kami tidak salah menuhankan Yesus karena dengan namanya saja bisa menyembuhkan orang, bisa melakukan mukjizat. Kan ayat tadi sudah dibacakan, dengan nama Yesus saja Iya, kita iya, bisa iya. melakukan mukjizat. Kita bisa menyembuhkan orang saja Itulah yang bisa. akan diusir oleh Yesus, Pak. Pertanyaan saya, Anda tadi sangat bangga dengan Matius 7:21. Justru kami Yang bangga masuk dengan ke dalam ayat surga ini itu karena yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat ini membuat orang Kristen berpacu melakukan kehendak Ya, Bapa di surga. nggak apa-apa, silakan. Memang Kristen harus menggenapi nubuatan yang diucapkan oleh Yesus. Karena kalau tidak ada nanti Yesus kosong ngusir orang. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, orangnya mana? Siapa dia? Nah, maka harus ada Kristen sebagai sasaran yang akan diusir oleh Yesus. Orang Kristen ini menggenapi nubuatan Yesus ketika dia mengajar. Begitu. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Makanya kami orang Kristen berpacu untuk tidak melakukan kejahatan itu. Biar kita masuk surga. Begitu. Pembunuhan kepada Yesus kejahatan bukan, Pak? Iya, kehendak Bapa juga itu. Jadi Bapak menghendaki membunuh Yesus. Iya, karena dia kan punya misi. Oh, Namun iblis tidak pernah melepaskan. Iblis tidak pernah berhenti diputer lagi. membuat manusia hancur. Itu rancangan iblis itu. Sampai saat Lah tadi sampai Anda hari bilang ini. rancangan Bapak menghendaki pembunuhan Yesus. Gimana? Kok jadi iblis? Saya nggak bilang rancangan, itu kehendak Bapa untuk menebus dosa kita. Oh, Bapak menghendaki Yesus dibunuh. Iya, dalam hal menjalankan Oke. misinya. Yang Dan menggenapi Yesus proses taat pembunuhan sampai Yesusnya selesai. siapa? Ya, Yang menggenapi kehendak Bapak siapa? karena itu nubuatan jauh sebelum peristiwa itu Bukan, terjadi. pertanyaan Yesus saya, tahu. yang menggenapi
agar Yesus Iya. mati di atas kayu salib siapa? Anda jangan kaget. Jauh sebelumnya. Enggak, saya enggak kaget, saya lagi nanya. Tahu. Oh, saya enggak kaget, Pak. Makanya Lagi nanya. Makanya saya lagi menjelaskan. Tapi kalau Anda tidak menerima, Enggak, siapa itu bukan penjelasan. cerita Cukup saya, sebut. itu cerita Anda. Siap. Tadi Jika Anda Anda mengatakan tidak mau menerima penjelasan, yang menghendaki kematian Yesus di atas kayu salib adalah Sang Bapa. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menggenapi kehendak Bapa ini? iya, Yesus Kristus yang menggenapi. Jauh sebelum Astagfirullahaladzim. peristiwa itu terjadi, Yesus tahu. Memang harus jadi belajar apa yang akan botol hidup terjadi. ini. Iya, itu kan derita lu. Benar, cuman memang bukan iman kamu, jadi kamu tidak bisa Bukan percaya. derita Yang saya. Pak, kan Kami orang Bapak Kristen sangat menghendaki Yesus itu mati dibunuh di atas kayu salib. Anda tadi bilang seperti itu. Yang menggenapi pembunuhan terhadap Yesus itu siapa? Anda katakan Yesus itu sendiri. Emang Yesus sukarela lari-lari ke atas kayu salib, maku sendiri tangannya gitu kan? Enggak, Pak. Kitab Anda menjelaskan salah satu muridnya pengkhianat, dirasuki oleh iblis. Bahkan Yesus katakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Anda nggak mau cerdas, nggak mau jujur dengan kitab Anda sih, Pak? Apa yang salah dengan forum ini, host? Pulang aja ini orang kita. Aduh, salah ada tamu kita ini. Santai aja, jangan kejang-kejang. Makanya kami orang Kristen santai, tidak bisa. Ya santai lah, orang udah Tuhannya udah bisa dibunuh, apalagi siapa yang bisa mau dikalahkan? Karena kami mengikuti Tuhan yang benar, yang berkuasa, yang punya mukjizat. Udah nggak usah jualan kuaci di sini, Pak. Jawab siapa yang menggenapi pembunuhan Yesus? Dibanding dengan yang dituhankan oleh orang lain, tidak berkuasa, tidak bermanfaat. Mana jawaban Anda? Siapa yang menghendaki kehendak Bapa Yesus mati dibunuh di atas kayu salib? Enggak apa-apa, saya ulang-ulang jelaskan. Tapi kalau Anda tidak berulang-ulang kali tidak mau. Anda belum menjawab satu kata pun. Bukan derita saya, begitu. Kami orang Kristen sangat paham dengan apa yang gila, ini orang gila, nggak nyambung. Iya. Kalian yang Masih tidak terlalu mau terima sopan bilang kayak gitu, Kang San. Cuman kalian yang tidak mau terima. Gurunya orang gila. Cuman kalian aja yang tidak mau terima jawaban. Loh, saya bertanya, coba saya tanya sama Anda. Tadi Bapak Rongit mengatakan Bapaklah yang menghendaki pembunuhan Yesus di atas kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang menggenapi pembunuhan Yesus di atas kayu salib? Ya dia sendiri yang menggenapi itu karya Allah. Innalillahi wa inna. Nah, Yang itu, membunuh kalian kan miun. Ya Allah, sia aing borokok. Sarwana sia teh. Itu karak balik ke gereja kumaha sia teh meni prolog ieu ampun ngajawab. Yang berusaha membunuh Yesus itu siapa? Saya jawab, saya. Tahu yang dibunuhnya Yesus, tahu, saya juga tahu. Nah, manusia memang yang membunuh dia, Romawi. Tetapi ya itu memang penggenapan untuk dia harus terima itu. Saya jawab. Ini memang Enggak, kehendak Bapa. enggak usah ada yang jawab lah, Kalian pusing tidak saya. mau terima jawaban ya itu urusan Ini kalian. memang kehendak Bapa. Memang di situ ada pelantara iblis. Dan iblis pun Ini tidak saya bertanya menghendaki balik. dengan penyalipan itu. Iblis Jadi marah jawabannya dengan siapa penyalipan ini? itu. Jawabannya siapa yang menggenapi kehendak Bapa di surga? Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Yang menggenapi pembunuhan terhadap Yesus itu siapa? Kehendak Bapa untuk posisi iblis dan orang-orang Romawi itu memang semua pelantara. Dan iblis pun waktu itu ketika murid Yesus Ya, menyangkal, jujur nih. Walaupun agak dia diputar. menyangkal, Tuhan, kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu? Nah, di situ posisinya Yesus itu mengusir, nyala kau iblis katanya. Karena iblis memang tidak mau dengan adanya penyalipan, karena itulah adalah jalan keselamatan. Iblis yang menggenapi agar Yesus disalib, iblis yang tidak mau ada penyaliban. Ini gimana Anda dibilang? Saya Ya Allah, ceritakan sebelum terjadi. Bang, Nah, kitab Anda setelah mencatat di terjadi- Yohanes 6, di Yohanes 8 itu ada iblis Bang, belum yang selesai. merasuki Yudas sehingga merencanakan rencana jahat agar Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Itu kitab Anda.
Itu Anda memang setuju nggak nih dengan yang tertulis ini? itu memang Bentar, Bang, kerjaan bentar, Bang. iblis. Nah, Ya. Pekerjaan. iblis mengerjakan rencana jahat agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh, kan gitu? Bahkan sampai hari ini iblis tetap berusaha menghancurkan manusia. Iblis tugasnya itu. Nggak usah Bang. sampai hari ini, fokus ke Yesus dulu, Tapi Pak. gini bang, iblis tidak ingin matinya itu dengan cara penyalipan, Bang. Nah, kata siapa? Kan ada muridnya yang menyangkalnya 3 kali itu, kan diusir itu. Kan iblis muridnya sendiri itu ya. berkata, Ini gimana sih? Lucu Anda ini. Yesus itu agar bukan lucu, Bang. ditangkap. Iblis merasuki Yudas, membisikkan rencana jahat. Bukan Yudas, Bang. Murid Jadi siapa yang menyangkal dibisikkan dia 3 kali. oleh iblis? Mang Kokom. Bukan Yudas, setahu saya kitab Anda mencatat. Bukan Yudas Bang. dirasuki oleh awal, Bang. iblis. Itu awal, Bang. Awal memang Yudas. Ada murid Yesus yang menyangkal dia 3 kali. Di situ Kenapa tadi Anda bantah, Tuhan, Bang? kenapa Cuman kau ngisi tidak waktu doang, menyelamatkan jadinya kayak dirimu? gini. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran. Karena iblis itu bapak dusta dari segala dusta. Di situ mencatat, dia ingin dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berusaha membunuh Yesus, di situ sama saja mengikuti keinginan iblis. Itu jelas ayatnya. Kata Yesus, bukan kata Kristen ya. Kata Yesus. Waktu itu memang ada pelantara iblis. Nah, dan iblis pun tertipu Loh, dengan kebangkitan. Betul itu, Bang. Makanya ketika Sebentar. Bapak itu tetap Sebentar. kehendak Bapak itu. Kalau iblis Justru tertipu iblis dengan itu- kebangkitan, berarti Yesus tertipu dengan kematian. Enggak. makanya Ini, Bang. iblis Kenapa Anda ini tekan? Loh, Ustaz Anda ini lucu, Pak. Dulu, Bang. Botol Itu kosong kan kali itu botol kosong. Enggak, coba saya tanya. Yang penting dalam iman Kristen itu kebangkitan Yesus atau kematian Yesus di atas kayu salib? Gini Ustaz kami selesaikan dulu, Bang. Baru dibantah, Bang. Menghendaki itu. Jangan langsung Tapi memang dibantah. Tahu saya iblis tertipu. Pelan-pelan sekali. Jangan nonton kembali. Ini kenapa jadi Kristen bikin paduan suara? Ini bukan gereja, oi. Karya Allah itu yang baiknya itu seperti apa? Iblis tidak tahu ke situ. Bahwa tujuan Allah, Gampang. Tanya ke Yesus. Kata Yesus, Bang Jack. bahwa Allah sudah merencanakan kebaikan, tapi iblis tidak tahu ke situ. Iblis Oke. tahu cuma merencanakan yang jahat. Tapi kau tak bisa memahami. makanya Saya tanya ini. Yesus berkata, Ustaz tadi, iblis jadi malu dan iblis buat cerita ini lah kenapa jadi pengacaranya iblis sih? Kok lebih tahu dari iblis? Iblis malu, iblis tertipu. Kenapa dan lebih tahu daripada iblis? membuat Iblis ya tahunya untuk bahwa merencanakan yang bukan jahat. disalib itu bukan Tetapi Allah Kok jadi merubah itu semua untuk kok jadi jadi kebaikan. memahami banget perasaan iblis gitu loh? Bang. Bang Alif Itu jangan 3 hari. saya. 3 hari loh Alif prosesnya dikasih itu, tahu Bang. ngotot terus. 3 hari loh prosesnya itu, Bang. Kenapa Iya, kalian Bang. itu jadi timnya iblis? Saya Di alam bingung. maut. Kok jadi memahami Di banget perasaan alam iblis maut. dari rasa Iya, malu, Yesus tertipu, juga menyesal. dalam kematiannya. Oke, saya baca dalil dulu ya. Saya baca dalil Proses dulu. Kematian Muhammad itu berapa lama? Saya tanya. baca dalil dulu. Saya baca Prosesnya Nabi dalil. Muhammad kematiannya itu berapa lama sampai sekarang pun belum bangkit-bangkit itu bagaimana itu prosesnya berapa lama? Itu prosesnya Nggak ada yang maka dipermasalahkan. Di dalam prosesnya Islam itu nggak ada yang Belum- dipermasalahkan. Belum sempat proses dia. Nggak ada yang dipermasalahkan kayak gitu. Tahu sudah Mati yang dimakan mati. habis itu Semua bangkitnya. satu-satu diskusi menyalak. Iya kan? Muhammad sudah dimakan Satu habis kan diskusinya, bangkitnya, Bang. makanya tidak Nggak bangkit-bangkit. nggak kan? ada yang mempermasalahkan tentang kematian manusia itu nggak ada. ya udah Bang Jack dulu, Bang. Oke. Jack dulu. Emangnya Paulus sudah bangkit? Oke. Nih ya, saya baca dalil dulu. Ini kata Yesus ya. Gak usah takut teman-teman Kristen. Saya tidak ada maksud untuk menghujat atau menyerang. Kita cuma membuka logika akal sehat kita. Yesus berkata begini. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu kata Yesus. Oke. Nah, Yesus berkata, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Nah,
kamu melakukan keinginan bapakmu. Ada 2 poin di sini. 1, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti kata Yesus, kehendak Bapa itu, Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh. Kata Yesus nih. Nah, lalu dia katakan, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh Yesus, itu kata Yesus, kamu melakukan keinginan Bapakmu. Nah, ingat, coba saya tanya di sini kepada teman-teman Kristen dengan jujur ya. Ketika berusaha membunuh Yesus mengikuti keinginan Bapakmu, siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus di sini? Tolong jawab dengan jujur. Jawab oleh Kristen. Itu Bang Ali baca di mana itu? Oh, aku baca di majalah Trubus, Pak. Kok iya? Di Bibel Anda tadi udah aku sebutkan, kok malah Anda masih asing. Oh, Udah aku bacain, udah aku sebutin, baru nanya itu di mana. Kau pernah baca Bible rupanya? Dia sudah tahu kematiannya dulu, makanya dia bilang anak manusia akan mati. Ya emang nggak ada. Anda juga aneh. Saya sudah sebutin dari tadi. Anda nanya itu baca di mana? Saya sudah sebutkan di Yohanes 8. Kau baca dari 40 sampai 44. Poin-poinnya saya sampaikan. Ada yang berusaha membunuh Yesus. Kan gitu. Kata Yesus, kamu melakukan keinginan Bapakmu. Nah, pertanyaan saya, siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus itu? Ayo. Sekarang begini. Saya baca dulu ini. Pada saat penciptaan Adam, Allah tidak pernah menginginkan untuk dia berbuat dosa, tetapi iblis kemana-mana untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa. Saya mau tanya, apakah Allah menghendaki itu untuk Adam jatuh ke dalam dosa? Pak. Tapi rencananya iblis untuk memasukkan Adam ke dalam dosa, tetapi Allah juga tidak pernah menghendaki itu. Sama halnya Pak, dengan sebuah informasi yang sudah disampaikan berdasarkan narasi kitab Anda menemukan sebuah poin. Itu pertanyaan kami, bukan kami tidak tahu, tetapi sebagai bentuk bagaimana kita memahami sebuah kitab, kejujuran untuk menjawab, bukan malah bertanya dan menarasi entah lari kemana-mana, nggak nyambung. Tapi kalau Saya baca sekali lagi ya Pak ya. Nih dengerin, untuk Anda yang Kristen di sini, kalian simak, jangan bikin paduan suara. Yohanes 8 dari 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, kata Yesus. Saya jawab Ya. Bang. Pertanyaan saya apa? Itu iblis Bang. Nah, Karena dia menginginkan kematian Yesus itu yang menurut dia, karena kematian Yesus itu harusnya penyalipan, bukan langsung dibunuh. berarti di sini yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib adalah mengikuti kehendak Bapak. Kehendak Bapak. Siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus di situ? Iblis lah bapakmu. Dia begini, konsepnya ada 2 Bang, ada 2. Kan sudah saya ceritakan. Astagfirullahaladzim. Keinginan iblis itu kan matinya itu tidak disalibkan, karena konsep penyalipan itu kan keselamatan Bang, penebusan dosa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya ini Yang fakta mana Pak. ya? Bukan Bang, apa. tadi abang itu udah jujur loh Bang. Abang itu tadi udah jujur. Saya seneng kalau diskusinya jujur, udah seneng. Kenapa begitu di depan pintu mau masuk gerbang, Anda puter balik Pak? Begini Bang, kan saya sudah ceritakan tadi kan sebelum penyalipan, murid Yesus itu ada menyangkal 3 kali. Itu salah satunya itu, Tuhan, kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu? Dan di situ Yesus malah mengusir, "Nyahlah kau setan," katanya kan. Karena di situ iblis itu sebenarnya berusaha gimana supaya Yesus nih menyelamatkan dengan ketuhanannya. Apalagi? Tapi
Yang mana ini? Tapi kan memang konsepnya harus penyalipan gitu loh. Justru malah iblis itu sudah sangat jelas. tidak sudah sangat ingin jelas. dengan kematian dengan penyalipan. Dia pengennya itu matinya tidak dengan penyalipan. Kok beda-beda sih pemahamannya? Umat Kristen beda-beda semua. Kan Makanya Bang di Ronggit situ ini sudah jadi diem. dijelaskan. Sudah diselamatkan. Beda-beda. Yang tapi diceritakan intinya Coba sama. kalian diskusi Kesimpulannya sama. Bagaimana yang kapan diceritakan itu Muhammad Bang suara. Alip ini kan diskusikan. kematian ketika dia Ya buat mengajar. gantian toleh. Wah cemot Ketika dia mengajar, di situ dia pengen dianiaya. Nah, Yesus disalib emang karena dia tidak mengajar. Kok jadi lucu Bapak ini? Yesus itu kan dicari-cari kesalahannya. Dia mengajar tuh belum selesai, makanya dia katakan masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tapi kamu masih belum sanggup untuk menanggungnya. Itu kata Yesus. Kan Yesus memang ditangkap karena dia mengajar. Pengaruhnya makin banyak, pengikutnya makin banyak, sehingga imam-imam kepala melakukan sebuah musyawarah. Bahkan Imam Kayafas bernubuat, Yesus ini harus ditangkap dan dikorbankan untuk orang Yahudi. Masalah hukumannya diserahkan kepada bangsa Romawi karena waktu itu bangsa Yahudi di bawah jajahan bangsa Romawi. Begitu Pak Makanya kalau di gereja itu jangan dengerin percaya Yesus Tuhan, mati di atas kayu salib, ditebuslah dosamu, kamu masuk surga, nggak perlu capek-capek, bayar perpuluhannya sini perpuluhan. Bukan gitu kawan. Bacalah isi kitabnya. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tuhanmu mati ya. Yesus. Cemot piye tau. Intinya Yesus sudah bangkit bawa keselamatan. Intinya itu orang selamat. Kapan Muhammad bangkit untuk Saya tanya, saya tanya dulu. Yang membawa keselamatan untuk Kristen itu kematian Yesus di atas kayu salib atau kebangkitan? Kematian dan kebangkitan. Iya, karena dia itu kan Allah. Jadi kematian untuk menebus. Sebentar. Dia harus bangkit. Sebentar. Penebusan dosa yang diimani oleh Kristen, kematian Yesus di atas kayu salib atau kebangkitan Yesus?